Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik, sahabat Oase, terkait dengan kesungguhan hati dalam menuntut ilmu merupakan suatu pedoman dan prinsip yang harus ditanamkan bagi setiap orang. Menuntut ilmu juga merupakan suatu kewajiban dan hal penting yang tidak bisa dilewatkan bagi setiap orang. Dan dalam Islam juga, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka dari itu kita lihat sekarang ini banyak sekali orang pintar dan orang yang berilmu, yang memiliki ilmu yang luas, bahkan mereka justru salah mengaplikasikan ilmunya. Bahkan mereka merasa seolah-olah mereka paling pintar, merasa mereka paling benar. Maka dari itu, pentingnya adab dulu baru ilmu, itu tema kita pada Oase kali ini. Tentunya kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alma gimana nih untuk kabarnya pada kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga ya Kak Alma ya. Kak Vivi juga insya Allah baik ya? Insya Allah baik juga nih Kak Alma. Dan pastinya kita kembali nih menyapa sahabat Oase dimanapun berada ya Kak Alma. Dan tentunya nih Kak Alma berkaitan tentang tema kita yaitu pentingnya adab dulu baru ilmu nih. Yang mana kita lihat sekarang nih banyak sekali orang berilmu tetapi mereka tidak beretika. Mereka tidak beradab gitu ya. Bahkan itu kalau saya bilang sama aja bohong gitu, mereka punya ilmu tapi tidak memiliki etikanya. Nah berkaitan tentang adab dan juga ilmu, menurut saya adab itu penting dan ilmu juga itu sama pentingnya nih Kak Alma. Nah dari kedua itu, mana sih yang harus kita dahulukan terkait dengan adab dan juga ilmu ini? Silahkan. Baik sahabat Oase, jadi terkait pertanyaan tadi ya, memang adab itu penting, ilmu juga itu nggak kalah penting gitu. Lalu mana sih yang harus didahulukan gitu? Orang itu kan ketika dia belajar sebuah ilmu gitu, pasti banyak tujuannya gitu. Ada yang mencari kebenaran, ada yang mencari pembenaran, ada juga yang mencari kejelasan dan juga untuk memuaskan gitu. Nah, maka dari itu kita lihat dulu nih, orang itu ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, apakah dia itu benar-benar emang ingin untuk mendapatkan sebuah ilmu gitu. Jadi nggak cuma main-main. Maka dari itu kita harus tahu juga adab ketika menuntut ilmu gitu. Apakah ilmu dan juga adab ini mana sih yang harus didahulukan gitu. Ketika kita mencari ilmu itu, ketika kita mencari ilmu itu pasti ada adabnya, dan ketika kita ingin belajar adab pasti ada ilmunya gitu. Maka di situ adab dan juga ilmu itu mereka itu bersanding, jadi bukan dipersaingkan. Maka ketika adab dan juga ilmu itu harus beriringan, jadi jangan bersaing, oh harus adab dulu, oh harus ilmu dulu. Tapi ketika orang itu ingin belajar ilmu, suatu ilmu gitu, dia harus punya adab gitu, harus beriringan. Begitu juga sebaliknya, ketika dia ingin mempelajari sebuah adab, maka dia juga harus punya ilmunya. Maka ketika kita tanya mana yang lebih penting, mana yang harus didahulukan antara adab dan juga ilmu, maka di situ adab dan juga ilmu itu saling beriringan. Kan ada perkataan-perkataan yang mana ilmu itu seperti perkataannya Imam Syafi'i, ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Terus ada yang mengatakan adab itu lebih baik daripada ilmu gitu, didahulukan daripada ilmu. Itu sama, maksudnya itu tidak salah gitu perkataan tersebut. Maka dari itu bisa kita simpulkan ketika kita ingin mempelajari sebuah ilmu atau kita mempelajari adab, sebuah adab, ingin punya sebuah adab yang baik gitu, maka itu harus saling beriringan. Jadi jangan dipersaingkan tapi disandingkan. Oke, jadi terkait dengan adab dan ilmu ini bukan mana yang didahulukan tetapi sama-samanya harus sama gitu ya Kak Alma, harus balance begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang adab nih Kak Alma, apa sih sebenarnya pengertian dari adab itu Kak Alma? Iya, pengertian daripada adab itu berasal dari kata adaba yu'addibu ta'dib, yaitu
pendidikan atau mendidik. Jadi kita tahu kan sebuah adab itu mendidik diri kita gitu, diri kita sendiri agar apa? Agar kita mempunyai perilaku yang mana perilaku itu baik gitu, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Yang sering kita tahu gitu, sering kita dengar bisa dengan disebut dengan kata etika gitu. Etika itu adalah sebuah adab. Nah, sedangkan seperti ketika kita mempunyai perilaku yang baik gitu, perilaku atau akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, nah itu disebut dengan adab. Jadi sebuah perilaku yang ada dalam diri kita, maka itu disebut dengan adab yang mana itu bisa dipertunjukkan kepada orang lain. Maka itu pengertian daripada adab. Oke, berarti akhlak, etika, dan juga adab itu memiliki arti yang sama, Iya, Kak? betul. Oh, berarti terkait dengan etika, akhlak, dan adab juga itu merupakan suatu tingkah laku ya yang ada dalam diri kita, begitu. Nah, kemudian nih, berkaitan tentang itu nih, Kak Alma, kenapa sih kita itu harus perlu mempelajari yang namanya adab? Kenapa kita harus atau perlu ya mempelajari yang namanya adab? Karena ketika kita seperti tadi kita punya ilmu, tapi kita tidak punya adab, itu sama saja seperti sebuah tempat yang gersang. Begitu juga sebaliknya, ketika kita punya adab, tapi tidak punya ilmu, itu sama saja gitu, nggak balance gitu. Jadi ketika kita punya sebuah ilmu, tapi kita nggak punya adab, nah itu yang sangat disayangkan. Karena kita itu kan mempelajari sebuah ilmu itu harus ada adabnya juga. Jadi nggak asal-asalan, mempelajari sebuah ilmu, harus tahu siap memilih guru. Contohnya memilih guru yang baik seperti apa ketika kita menuntut ilmu, atau mendapatkan ilmunya itu seperti apa, kan banyak gitu caranya. Oke, baik nih Kalma, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan pentingnya adab daripada ilmu. Oke, Kak Alma, tadi sebelumnya kan kita sudah membahas nih berkaitan banyak sekali ya tentang adab, dan terkait dengan adab dan ilmu ini merupakan bukan mana yang kita pentingkan dua ini, tapi sama-sama dua-duanya itu maksudnya sama-sama harus kita dahulukan begitu. Jadi harus beriringan antara adab dan juga ilmu. Dan tadi saya tanyakan kepada Kak Alma, kenapa sih kita tuh harus mendahulukan mempelajari adab? Begitu Kak Alma, silahkan. Ya, kenapa kita harus mendahulukan pelajari adab? Karena ketika kita belajar sebuah adab itu kita tahu cara mendapatkan sebuah ilmu itu seperti apa. Berbeda kalau kita tidak tahu adab, tidak punya adab, itu akan lebih sulit untuk mempelajari sebuah ilmu. Maka dari itu, misalkan kita emang belum sama sekali punya ilmu, tapi kita punya sebuah adab yang baik, sebuah akhlak yang terpuji gitu, maka di situ kita akan mudah untuk mendapatkan sebuah ilmu. Dengan mudahnya kita akan mendapatkan sebuah ilmu itu dengan cara apa? Dengan cara kita bisa meluruskan niat kita untuk mendapatkan sebuah ilmu, atau dengan cara kita memilih guru yang tepat dan benar gitu untuk kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Maka penting sekali, bukannya ketika kita tadi membahas gitu tentang antara ilmu dan juga adab itu harus beriringan. Tapi ketika kita punya ingin mendapatkan sebuah ilmu gitu, kita harus punya adabnya. Kita harus tahu adab yang baik ketika kita menuntut ilmu. Jangan sampai ketika kita ingin mempelajari sebuah ilmu gitu, atau ingin mendapatkan sebuah ilmu, kita itu tidak tahu adabnya seperti apa. Itu yang akan sulit untuk kita jalani gitu. Berbeda kalau kita punya adab, itu akan lebih mudah untuk kita mendapatkan sebuah ilmu. Oke, itu tadi kan berkaitan tentang
kita harus mendahulukan mempelajari adab ya Kak Alma. Dan tentunya kan tadi Kak Alma, katakan kalau misalnya kita ingin menuntut ilmu, itu kita harus memilih gurunya dulu. Nah, kenapa ini memilih guru ini menjadi adab pertama dalam menuntut ilmu Kak Alma? Iya, sebenarnya, memilih guru itu, bukan adab yang pertama gitu, bukan, apa, ketika kita ingin menuntut ilmu gitu, tapi yang pertama itu harus kita luruskan niat dulu gitu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu baru kita, harus memilih guru. Kenapa kita harus pilih guru yang baik? Karena banyak sekali sekarang gitu, banyak yang mengaku-ngaku dia berilmu tapi isinya kosong, atau dia, punya ilmu tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Kadang kan ada yang berasal dari keinginan dia atau pemikiran dia lalu disebarluaskan ke orang-orang banyak gitu, yang akhirnya mereka pada tersesat, banyak seperti itu. Maka dari situ ketika kita, ingin mempelajari sebuah ilmu, ingin mendapatkan sebuah ilmu yang baik gitu, yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW, maka kita harus tahu guru yang baik, yang benar seperti apa. Kita harus seleksi nih. Kadang kan banyak dari kita ketika kita bertanya sebuah pertanyaan, contohnya seperti hukum musik seperti apa, atau hukum merokok seperti apa, kita tanyakan ke 5 guru, misalkan 5 guru itu udah masing-masing memberikan jawabannya mereka masing-masing, tapi kita tidak puas gitu. Banyak yang seperti itu. Yang mana orang-orang itu terus mencari jawaban yang mana emang sesuai dengan karakter dia atau sesuai dengan keinginan yang dia senangi gitu jawabannya. Maka orang yang seperti itu dia harus tahu adabnya gitu ketika dia menuntut ilmu atau mencari ilmu. Maka ketika kita mencari ilmu atau ingin mendapatkan sebuah ilmu, harus tahu guru yang emang benar-benar dia itu tahu sumbernya dari mana, hukumnya, syiar atau syariat Islam yang dia tegakkan itu seperti apa gitu. Jangan asal-asalan, jangan kita jadikan misalkan, orang yang asal-asalan itu menjadi guru kita, jangan. Tapi harus tahu asal-usul guru itu dari mana, atau, ilmu yang dia berikan itu emang benar atau tidak gitu, sesuai dengan syariat Islam. Oke, nah kemudian nih, tadi kan kita ngomong banyak sekali berkaitan tentang adab nih ya Kak Alma, atau etika. Dan gimana sih caranya agar diri kita ini bisa memperoleh semisal etika yang baik, adab yang baik, begitu Kak Alma? Ya, bagaimana gitu cara kita mendapatkan etika atau sebuah adab yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada Al-Muzir, sesungguhnya ada 2 tabiat yang disukai Allah darimu gitu, yaitu, sabar dan juga sopan. Maka, Al-Muzir mengatakan, apakah kedua tabiat itu, lahir dari diriku atau emang itu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW berkata, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersyukur gitu. Nah, dengan, lihat dari hadis itu, kita lihat, sabar dan juga sopan atau santun ya sering kita sebut, itu adalah sebuah etika atau adab yang baik gitu. Gimana caranya? Dengan cara kita melatihnya. Kalau kita nggak bisa melatih, kalau kita nggak bisa membiasakan itu semua, misalkan perilaku baik seperti tadi yang disebutkan Rasulullah, kita bisa sabar, kita bisa sopan terhadap orang lain, santun, kita punya akhlak yang baik, kalau kita nggak bisa melatihnya, itu akan sulit untuk, kita bisa mudah untuk mempelajari ilmu. Maka, dengan kita melatih, dengan kita membiasakannya dan juga berdasarkan bisa dengan pengalaman yang kita lalui gitu, itu bisa mendapatkan sebuah adab yang baik, adab yang memang itu sebuah akhlak yang terpuji gitu. Maka cara yang paling tepat gitu ketika kita ingin mendapatkan sebuah adab yang baik yaitu dengan cara melatihnya dan juga, terus dilatih gitu, terus kita misalkan kita ingin punya adab yang baik, kita latih sedikit atau sedikit demi sedikit, jangan ya intinya itu harus continue gitu, harus konsisten.
dengan apa yang kita pilih, dengan kita itu pengen berubah, kita itu pengen punya suatu perubahan dalam diri kita agar lebih baik, maka itu kita harus konsisten gitu. Jangan hanya sehari berkelakuan baik, sehari berkelakuan buruk. Nah, itu tidak konsisten, tapi harus ditekadkan dalam diri kita. Kita ingin berubah, kita ingin punya pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, maka di situ harus kita lawan itu hawa nafsu kita untuk berperilaku buruk. Oke, nah kemudian nih Kak Alma, nanti, kita lanjutkan kembali, kita tahan dulu Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oasa tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita berkaitan tentang pentingnya adab dulu baru ilmu. Oke, Kak Alma, berkaitan tentang pembahasan kita ya hari ini, yaitu tentang etika, akhlak, dan ataupun adab biasa disebut, dan juga ilmu. Tadi kan Kak Alma katakan bahwasannya nih, ketika kenapa sih kita tuh harus mempelajari adab terlebih dahulu? Karena kalau misalnya karena adab itu ketika kita ingin menuntut ilmu, kita itu perlu yang namanya etika, dan ketika kita ingin mempelajari etika, kita perlu yang namanya ilmu nih, Kak Alma. Nah, berkaitan tentang adab dan juga ilmu, apa sih Kak Alma adab dari menuntut ilmu ini? Silahkan. Iya, baik. Nah, yang selanjutnya adalah adab ketika kita menuntut ilmu ya. Yang pertama itu yang paling penting ketika kita ingin melakukan sebuah pekerjaan atau melakukan sebuah amalan gitu, kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Jangan sampai mengkol ketika kita pengen nuntut ilmu, pengen mencari ilmu gitu. Tapi tujuannya misalkan kita contohnya ingin hadir ke sebuah majelis ilmu, seperti sekarang kan lagi banyak gitu kajian-kajian gitu. Semoga ketika kita menuntut ilmu dapat jodoh, kan di situ itu udah salah tuh niatnya ketika kita menuntut ilmu. Maka dari situ ketika kita menuntut ilmu, kita harus meluruskan niat kita dulu. Untuk apa niat kita itu ketika menuntut ilmu ya? Salah satunya ya kita niatkan ya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika Allah ridho kita menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan sebuah ilmu tersebut. Lalu yang kedua, birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua. Dengan apa? Kita meminta doa. Kita intinya orang yang berilmu itu kalau nggak punya adab, misalkan banyak kan orang berilmu dia yang banyak membentak orang tua gitu kan, banyak yang ketika disuruh nggak mau itu malah membentak, banyak yang seperti itu. Maka ketika salah satu adab ketika ingin mencari ilmu yaitu kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita minta juga doa daripada orang tua. Ketika contohnya misalkan kita mau mondok atau kita mau kuliah atau ingin menuntut ilmu lah, jauh dari rumah gitu, kita minta ridhonya kepada kedua orang tua agar ilmu yang kita terima, yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Kita minta ridho sama orang tua gitu. Lalu yang tadi kita sempat bahas itu yang ketiga adalah mencari guru yang baik dan benar gitu. Yang mana kalau di zaman sekarang gitu kan banyak guru yang guru abal-abal gitu, guru yang dia mengambil hukum apa yang dia mau gitu, tanpa ada dalil atau riwayat yang dia pegang, maka itu sangat berbahaya untuk kita kan, apalagi ketika kita kalau masalah fikih ya, itu sangat sensitif gitu. Kalau kita mengikuti orang atau misalkan guru abal-abal gitu yang dia nggak tahu ilmunya, maka itu akan fatal gitu dalam kehidupan kita. Maka penting memilih guru yang emang benar-benar dia itu punya akhlak yang baik, dia ibadahnya baik, dia juga punya ilmu yang mana ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan gitu.
berasal dari mana ilmu yang dia berikan kepada kita. Lalu dia itu nggak anti kritik gitu kan. Banyak guru yang dia itu banyak murid yang mana muridnya itu lebih pintar daripada gurunya, banyak ya. Ketika muridnya sedikit mengkritik, yang mana kritiknya itu yang nggak sampai benar-benar menjatuhkan gitu, yang nggak menjatuhkan, tapi emang meluruskan gitu. Misalkan muridnya mengkritik, maka ada guru yang dia nggak nerima gitu. Nah, yang seperti itu yang sebenarnya kita nggak harus pilih gitu. Tapi ketika ada guru yang ketika muridnya mengkritik atau meluruskan gitu dengan dalil yang benar juga, maka guru itu menerima, nah itu patut kita pilih gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kita menuntut ilmu, kita mencatat ilmu yang kita dapat. Jadi kan kalau kita punya catatan gitu, kalau kita punya catatan sebuah ilmu, apa ilmu yang kita dapatkan, baik itu ketika kita di sekolah atau mendengar sebuah kajian, kita catat ilmunya agar apa? Agar ilmu yang kita dapat itu ketika kita lupa kita bisa lihat catatannya. Berbeda kalau kita cuma mendengarkan saja, kan cuma sedikit ya orang yang dia dengan mendengarkan saja dia memorinya itu kuat gitu, cuma sedikit. Tapi kalau kita pengen ilmu itu terus nyantol di kepala kita gitu, kita harus bisa menulisnya. Terus habis itu kita murojaah, kita baca lagi, kita baca ulang, kita pahami ulang, agar ya ilmu itu nggak sampai di hari itu saja, tapi dengan hari-hari berikutnya itu masih ada di dalam pikiran kita. Oke, karena saya juga pernah dengar nih Kak Alma, yang namanya pelajar itu kalau bisa kemana-mana membawa pena sama buku kecil. Disisipin entah di kantongnya atau di tasnya, karena yang namanya kita mendapatkan ilmu tuh tidak hanya di sekolah, tidak hanya kita pergi kita belajar di suatu tempat belajar gitu, enggak, karena kita bisa mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu tuh di mana saja. Betul, gitu. dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat juga itu kita kadang mendapatkan ilmu yang kita nggak sadari gitu. Itu ini sebuah ilmu gitu. Setiap kita melangkah, setiap kita keluar dari rumah gitu, kita usahakan kita bisa mendapatkan satu ilmu gitu ketika kita pulang ke rumah gitu. Maka ikat ilmu dengan tulisan. Nah, yang selanjutnya adalah jangan kita meremehkan guru kita, jangan kita menganggap remeh apa yang guru kita sampaikan. Itu udah nggak punya adab orang yang seperti itu. Maka kita harus menghormati apa yang misalkan kita berbeda pendapat nih dengan guru kita, ya kita hormati saja gitu. Itu guru kita gitu. Jangan sampai kita mendebat, jangan sampai kita apalagi kalau guru kita sedang menerangkan sebuah ilmu gitu, terus kita memotong perkataannya, itu yang salah. Tapi kalau kita punya emang kita gak setuju dengan apa yang guru kita sampaikan, tunggu guru itu selesai berbicara gitu, baru kita berbicara. Jangan ketika guru menjelaskan kita langsung potong. Nah, itu nggak ada adab. Oke, baik nih Kak Alma. Nah, terakhir nih Kak Alma, apa sih pesan untuk sahabat oase berkaitan tentang adab, pentingnya adab dulu daripada ilmu, Kak Alma? Iya, baik sahabat oase. Jadi ketika kita punya adab, ketika kita ingin menuntut ilmu gitu, penting banget buat kita itu harus punya adab dulu. Karena kita nggak tahu ilmu kalau kita nggak punya adab. Begitu sebaliknya, ketika kita punya ilmu tapi nggak punya adab, itu bagaikan tanah yang gersang gitu. Maka dari itu, antara adab dan juga ilmu itu harus beriringan, jangan dipersaingkan. Jangan kita punya ilmu tapi nggak punya adab, atau sebaliknya jangan kita punya adab saja tapi nggak punya ilmu, itu yang salah. Maka kita pelajari dua-duanya, kita iringkan keduanya itu dalam kehidupan kita. Jangan cuma kita memilih salah satu saja. Maka dari itu, sahabat oase, jangan lupa kita harus bisa melatih sebuah akhlak atau perilaku atau etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita
mudah untuk memperoleh sebuah ilmu. Oke, baik nih Kalma, terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk saya dan juga untuk sahabat Oase dimanapun berada. Baik sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.